Peggy Setiawan Mas Peron, gimana Bang? Bang lihat perkaranya Peggy Setiawan ya. Perkara ini kan sudah kemana-mana ceritanya, sudah viral juga. Kemudian banyak pengacara juga sudah terlibat di dalamnya bersatu menangani perkara ini kan. Jadi udah ada 64 pengacara. Tapi di antara 64 pengacara ini tentunya ada koordinator. Ya, koordinator ini adalah yang mula-mula memegang perkara, yaitu Ibu Yanti namanya. Jadi sebenarnya perkara ini bergulir aja nih kan di media kan, tapi kemudian dia menjadi atensi, mungkin atensi polisi juga, dan atensi juga dari pengacara baik di Jakarta maupun di Indonesia, karena perkara ini begitu menarik. Nah, dari sisi lain kemanusiaan, ini ada satu hal yang membuat banyak perkara tertarik untuk terlibat di dalamnya dalam menangani perkara ini ya. Nah, kalau saya tertarik melihat perkara ini ketika ada tersangka DPO yang ditangkap, yaitu si Peggy Setiawan. Tadinya sih biasa-biasa aja, kita pikir ini benar penangkapannya, kemudian memang benar dia pelakunya ya. Sampai pada saat press conference di mana ternyata ketika press conference mau berakhir, ternyata si tersangka ini yang ditangkap Peggy Setiawan, ternyata dia menolak mengakui sebagai pelaku. Jadi dia sampai bersumpah sampai mati pun dia menyatakan dia bukan pelakunya. Nah, ini yang kemudian menarik secara kejiwaan, artinya secara psikologis saya kemudian tertarik. Sebenarnya ini ada apa ini kan, sehingga kemudian saya juga mengeksplor lebih dalam. Jangan-jangan ini Peggy bukan pelakunya ini, gitu. Nah, dari dasar itu kemudian saya mencoba menghubungi koordinator pengacara yang di Bandung, Bu Yanti. Ya sudah, ngobrol-ngobrol, kita via WA, kita nyatakan diri, ya sudah kita terlibat sebagai tim pengacaranya Peggy, walaupun kita tidak atau belum ikut tanda tangan surat kuasa, karena kuasa ini sudah ditandatangani lengkap oleh tim yang ada dan sudah dimasukkan ke Polda, jadi Polda Jawa Barat. Jadi ya udahlah, nanti pas seandainya ini perkara sampai di persidangan, saya nanti turut serta di dalam persidangan. Tapi untuk membackup berjalannya perkara ini secara baik di penyidikan, tentunya kan perlu opini-opini hukum. Jadi secara informal saya menjalankan tugas memberikan opini-opini hukum mana yang paling baik dari sisi penyidikan maupun dari sisi penanganan perkara maupun dari sisi teman-teman pengacara yang melakukan pembelaan di sana. Ya, tapi opini hukum ini kan tentunya lewat media saja. Jadi itu tadi, dan oleh koordinator pengacara di Bandung, Bu Yanti, diperbolehkan, silakan aja Bang Leo jalankan kan. Jadi ya kemarin saya jalankan. Kenapa saya harus jalankan? Karena memang ada timbul kesan rasa tidak adil yang kita dapat dari perkaranya Peggy Setiawan ini. Artinya apa? Artinya saya secara pribadi tidak yakin Peggy Setiawan ini adalah orang yang dipersangkakan melakukan. Itu baru satu, itu tidak yakin. Yang kedua, kalaupun Peggy ternyata adalah memang pelakunya, Peggy Setiawan, saya juga tidak yakin di sisi pembuktian, alat-alat bukti, dan di sisi kesaksian para saksi yang bisa menjerat Peggy. Jadi walaupun Peggy kemudian mungkin dia adalah pelakunya, tapi kalau saksi-saksi tidak lengkap, kemudian bukti-bukti tidak akurat atau tidak ada, ya sebaiknya ya kita bela Peggy supaya dilepaskan saja gitu. Apa yang akan dilakukan Abang nih membebaskan Peggy Setiawan? Jadi begini, upaya membebaskan si Peggy Setiawan dari posisi dia yang sekarang yang ditahan ini, pertama sebenarnya adalah permintaan kebijakan dari pimpinan polisi berupa diskresi untuk memutuskan si Peggy ini dikeluarkan dari tahanan, begitu. Tentunya kan harus berdasarkan hukum juga. Jadi memang harus ada upaya dari teman-teman pengacara di Bandung, pengacara Peggy, untuk melakukan surat permohonan penangguhan penahanan. Nah, setelah surat itu ada, barulah
harapannya adalah kepolisian di Polda Jawa Barat berinisiatif untuk menangguhkan penahanan si Peggy. Dasarnya apa? Ya dasarnya mereka sama-sama tahu kok bahwasanya bukti-buktinya juga masih belum lengkap. Ya, memang kasus pembunuhan memang biasanya ditahan, tapi untuk kasus ini adalah spesial, gitu, spesial daripada umumnya. Lex spesialis derogat lex generalis, gitu kan. Ini maksudnya dalam konteks penahanan. Kenapa spesial? Karena kasus ini sudah begitu lama, 8 tahun yang lalu, dan sudah ada tersangka-tersangka yang diputus bersalah di 8 tahun yang lalu. Yang kedua, di kasus ini juga saksi-saksi tidak secara jelas menunjuk siapa pelakunya, terutama kepada Peggy. Jadi nggak ada saksi yang menunjuk Peggy sebagai pelakunya, cuma satu. Nah, satu saksi bukan saksi. Nah, yang berikutnya lagi, nggak ada bukti-bukti yang mengarah ke Peggy pelakunya. Apakah bukti CCTV, apakah bukti forensik, apakah bukti DNA, apakah bukti visum atau lain-lain, apakah bukti sidik jari, apakah bukti-bukti alat-alat yang dipakai, kan tidak tampak. Jadi, dan ini kan pelakunya banyak nih, sebenarnya ini kan kasus pengeroyokan. Jadi kita nggak tahu siapa melakukan apa sebenarnya yang terjadi, begitu. Jadi karena dengan dasar-dasar ini dan kemudian saksi juga nggak ada dengan alasan daya ingat sudah nggak bisa mengingat masa lalu di 8 tahun yang lalu tuh, jadi ya sudah, dia dilepaskan dulu, begitu. Itu yang pertama, dilepaskan melalui proses penangguhan penahanan dan diskresi dari pimpinan kepolisian dengan dasar-dasar yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau tetap dia ditahan juga, mau nggak mau kan dia harus dipersidangkan. Timbul persoalan ketika dipersidangkan. Sebelum sidang itu ada bolak-balik penelitian berkas oleh kepolisian, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Oleh kejaksaan kemudian dianalisa apakah berkas ini sudah bisa dianggap lengkap untuk dimasukkan ke persidangan apa tidak. Nah, rasanya karena berkasnya seperti yang sekarang kejadiannya, dia akan bolak-balik, dan ini akan membuat Peggy lebih lama berada di dalam tahanan sebagai tahanan kepolisian maupun tahanan kejaksaan. Nah, kalau sampai di persidangan pun timbul lagi yang namanya kegaduhan baru, yaitu seseorang dipersangkakan dengan dugaan-dugaan melakukan pembunuhan atau pemukulan atau pengeroyokan. Nah, ini kan bukti sama saksi harus ada. Siapa saksinya? Mana buktinya? Kan begitu. Kalau kemudian itu di awal sudah tidak ada, bagaimana kita akan berperkara atau menangani keadilan dari seseorang ini? Baik keadilan bagi si Peggy Setiawan sebagai yang diterdakwakan maupun keadilan bagi rohnya almarhum Vina dan keluarganya, kan begitu. Jadi ini akan timbul persoalan. Nah, sepanjang proses ini akan timbul kegaduhan di masyarakat, timbul pro kontra, timbul ketidakpercayaan, timbul kemudian caci maki, timbul bisa jadi demonstrasi, bisa jadi kerusuhan. Ini yang namanya faktor-faktor sosiologis yang bisa terjadi dalam penanganan perkara maupun proses perkara maupun dalam persidangan perkara. Seringkali ini akan terjadi. Nah, untuk menghindari yang seperti ini, kalau kita sudah sama-sama tahu bukti nggak kuat, saksi nggak kuat, mending dilepaskan. Tapi kalau dipersidangan yang akan terjadi seperti itu. Nah, siapa yang paling berkorban atau menjadi korban? Tentunya si Peggy sendiri yang pertama. Yang kedua adalah institusi kepolisian yang menyidik perkara ini. Yang ketiga ngeremet kejaksaan. Yang keempat baru peradilan secara sepenuhnya. Ini akan menjadi penilaian publik, begitu. Nah, ini nggak bagus buat sistem hukum kita ya, yang untuk mencari keadilan tapi kemudian dihasilkan dengan cara meraba-raba, meramu-ramu sesuatu yang sumir, sesuatu yang nggak kuat dipersidangkan. Jadi akan terkesan pemaksaan. Lebih baik Peggy dilepaskan, kemudian dicarilah bukti-bukti dulu secara akurat dan kuat oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan bukti lengkap, saksi lengkap, baru Peggy diambil lagi untuk dipersidangkan.